Shalom jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih. Ketika sampai pada hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu semua karena kasih dan anugerahnya yang Ia limpahkan kepada kita semua, sehingga kita boleh merasakan kebaikan-kebaikannya sampai saat ini. Pada hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan judul Unlimited Love atau Kasih Tanpa Batas. Ada 3 poin penting yang perlu kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama, kasih Kristus tiada taranya. Dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 berbicara demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kata mati di ayat ini dalam bahasa Yunaninya yaitu apetanen, yang berasal dari kata apotnesko. Kata ini menggunakan kata kerja indikatif, aorist aktif, orang ketiga singular, di mana tindakan dalam kata kerja ini sungguh-sungguh nyata dan sungguh-sungguh terjadi di masa lampau dan hanya satu kali terjadi, di mana subjek berperan sebagai pelaku utama di dalam kata kerja. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini untuk menjadi korban penebusan dosa-dosa kita. Ia menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Ia yang bahkan tidak berdosa sekalipun merelakan dirinya untuk disalibkan di atas kayu salib untuk kita yang berdosa di dalam dunia ini. Yang kedua, belajar seperti Kristus. Di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-12 berbicara demikian, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri. Kata menderita di ayat ini dalam teks bahasa Yunaninya yaitu epaten, yang berasal dari kata pasko. Kata ini menggunakan kata kerja indikatif, aorist aktif, orang ketiga singular, di mana tindakan ini juga benar-benar terjadi di masa lampau dan hanya satu kali terjadi, di mana subjek berperan sebagai pelaku utama di dalam kata kerja. Ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, Ia juga mengalami berbagai penderitaan, mengalami berbagai proses seperti yang kita alami saat ini. Bagaimana juga kita sebagai anak-anak Kristus, ketika Kristus di dalam dunia ini berinkarnasi menjadi manusia boleh melewati segala sesuatu dengan penuh sukacita, kita juga harus bisa, karena Bapa kita yang di sorga juga bisa melewati segala penderitaan-penderitaan yang ada di dalam dunia ini dengan penuh sukacita. Yang ketiga yaitu menjadi satu di dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayatnya yang ke-13 berbicara demikian, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kata menjadi di dalam teks bahasa Yunaninya yaitu egenetete, yang berasal dari kata ginomai. Ini juga menggunakan kata kerja indikatif, aorist, dan unsur kata kerjanya bersifat pasif, orang kedua plural, di mana tindakan di dalam kata kerja ini juga sungguh-sungguh nyata dan sungguh-sungguh terjadi di masa lampau dan hanya satu kali terjadi, di mana subjek dikenai kegiatan pada kata kerja. Ketika Kristus telah mati di atas kayu salib, kita yang dahulu telah putus hubungan kepada Bapa kita oleh karena dosa-dosa yang membelenggu kehidupan kita. Kemudian karena darah-Nya Ia menguduskan kita dan hubungan kita kembali menjadi satu kepada Bapa kita. Dan ketika kita telah menerima semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita juga telah dibenarkan dan kita mengalami kehidupan yang dimerdekakan. Di dalam Yohanes 8 ayat 32 berbicara demikian, Kai gnoseste ten aletheia, dan kamu akan mengetahui kebenaran itu. Kai he aletheia, dan kebenaran itu eleterose umas, akan memerdekakan kamu. Demikian firman Tuhan yang boleh kita bahas pada hari ini. Semoga memberkati saudara-saudara semua. Shalom.